Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini Allah limpahkan karunia serta nikmat-nikmatnya yang demikian besar kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis bersama, bisa duduk-duduk di dalam satu majelis ilmu, bisa bersama-sama untuk menghadiri majelis ta'lim, majelis dzikir, majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fa insya Allah orang-orang yang hadir di dalam majelis yang mulia insya Allah juga termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam serta sholawat senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh pengikutnya, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa mencintai beliau, yang senantiasa taat terhadap beliau hingga yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita dengan berbekalkan rasa cinta kita kepada Rasul dan ketaatan kita kepada beliau, mudah-mudahan itu menjadi bekal kita kelak bisa membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, arsadani wa arsadakumullah. Kita belajar apapun, belajar ilmu, terutama ilmu agama, itu mesti harus diiringi dengan, atau kita mesti harus memiliki akar dari ilmu tersebut. Kalau kita tidak memiliki akar dari ilmu, maka kita akan terhalang dari mendapatkan buah dari ilmu tersebut. Ibarat seperti tanaman misalkan ya. Seperti tanaman itu pasti di situ ada akarnya ya. Yang mana akar ini punya peran yang sangat penting. Coba bisa dibayangkan ketika akar ini kemudian diputus, maka yang terjadi adalah mengalami layu dan kemudian lama-kelamaan akan mati. Jangankan mengharapkan buah dari pohon tersebut,
batangnya, daunnya, atau bahkan apa istilahnya, bunganya barangkali tidak bisa kita harapkan ketika tidak ada akar di dalamnya. Ya. Demikian pula dengan kita belajar apapun, termasuk kita belajar di malam hari ini, ya, yaitu kajian kitab Tazkiyatun Nafas. Ya. Itu kita mesti harus memiliki dasar atau akar yang harus kita miliki terlebih dahulu. Apa itu akarnya? Akar dari ilmu itu adalah al-khosyah. Al-khosyah yaitu rasa takut. Jadi kalau rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, kita mau belajar seberapa banyaknya kalau tidak punya akarnya ini belajarnya kita ini hanya menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak memiliki akar dari ilmu tersebut. Maka sebetulnya yang paling harus kita pupuk dalam diri kita itu adalah bagaimana kita memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Padahal barangkali kalau rasa khosyah, rasa takutnya kita kepada Allah tidak kita tumbuhkan, tidak kita pupuk terus, khawatir semakin bertambah ilmu bukannya semakin tawadhu, tapi justru kadang malah semakin sombong, merasa lebih baik, merasa paling benar dan segala macamnya, yang pada akhirnya nanti akan meremehkan dan merendahkan orang lain. Merasa diri kita itu sudah paling hebat, yang paling baik dan segala macamnya. Masya Allah. Padahal masih banyak hal yang belum kita ketahui. Masih banyak yang barangkali kekurangan pada diri kita. Tapi kemudian ketika kita tidak mempunyai akar yang kuat, yaitu rasa takut kita kepada Allah SWT, ini kadang-kadang kita belajar semakin pintar malah semakin sombong. Ya. Maka ini penting saya ingatkan pada kita semuanya yang sedang tholabul ilmi, karena kita hadir di sini dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk mencari ilmu. Maka kita perlu mengingatkan semuanya, ya, yang harus betul-betul kita perhatikan, kita pupuk terus rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertambah ilmu, kalau tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah, ya, itu ilmunya tidak akan bermanfaat. Kita tidak akan bisa memetik buah dari ilmu tersebut. Karena apa? Akarnya nggak ada. Ya seperti tadi saya gambarkan, seperti pohon. Pohon itu ketika akarnya nggak ada, bagaimana kita mau mengharapkan buahnya? Batangnya, daunnya, kemudian bunganya itu aja nggak ada, apalagi kemudian kita mengharapkan buahnya. Ya. Maka sangat jauh sekali. Oleh karena itu sekali lagi ya ikhwah, saya ingatkan pada saya pribadi terkhusus dan juga para ikhwah sekalian agar senantiasa memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir dalam kajian-kajian semacam ini termasuk juga menghadiri kematian, acara kematian, ya, takziah, ya, itu bagian dari kita ingat terhadap akhirat. Semakin kita ingat dengan akhirat, kita ingat dengan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala yang demikian pedih, ini menjadikan kita itu semakin merasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita butuhkan. Orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan lari kepada Allah, justru dia akan semakin mendekat. Berbeda halnya ketika kita itu takut dengan binatang buas. Kita takut sama binatang buas, pasti kita akan berusaha untuk menghindar, lari darinya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, ini bukan kita lari, tapi justru kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita semakin mendekat kepada Allah, Allah itu akan juga semakin dekat dengan kita. Allah akan sayang kepada kita, bahkan Allah akan cinta kepada kita. Maka itu yang perlu harus kita pupuk terus di dalam hati kita untuk menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak merenung, ya, mengingat-ingat kematian, ingat-ingat tentang siksa kubur, mengingat tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, mengingat tentang padang mahsyar yang demikian lamanya, mengingat-ingat besok di sana ada surga dan neraka, ya, ada neraka yang panasnya menyala-nyala.
Ini akan semakin menjadikan kita itu semakin takut kepada Allah, sehingga kemudian menjadikan kita itu lebih semangat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan juga lebih hati-hati untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk kajian kita. Di malam hari ini kita masuk pada kondisi hari kiamat dan kedahsyatannya. Kondisi hari kiamat dan kedahsyatannya. Ikhwan fillah arsasakumullah, tentunya kita semua yakin, ya, yang hadir ini saya rasa semuanya yakin, ya, bahwasanya ya, dunia itu kelak akan berakhir, ada endingnya, ya. Jadi tidak, kehidupan dunia ini bukan kemudian kehidupan yang terus menerus atau kekal abadi, tidak. Kita semuanya meyakini bahwasanya dunia itu adalah fana. Dunia itu adalah tempat sementara, yang mana kita nanti kelak akan pindah alam, entah itu dengan kiamat kecil, dengan kematian kita masing-masing, atau nanti dengan berakhirnya seluruh alam semesta, yaitu dengan terjadinya kiamat kubro. Kita yakin akan datangnya hari kiamat itu, kita yakin. Sebagai orang yang beriman, ya kita meyakini berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita yakini, baik dari Al-Quran maupun dari lisan Rasulullah Muhammad SAW tentang peristiwa-peristiwa dahsyat di hari kiamat. Bahkan tanda-tandanya sudah Rasulullah terangkan, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda kiamat besar, itu sudah beliau sampaikan ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Dan kalau semakin kita renungkan hadis-hadis Nabi SAW tentang ciri-ciri kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil maksudnya, ini hampir-hampir semuanya sudah terjadi tanda kiamat kecilnya, ya, tinggal nunggu tanda kiamat besarnya. Kalau tanda kiamatnya besarnya, wah itu sudah, nanti kalau satu muncul, nanti berikutnya akan bermunculan, akan semakin cepat. Maka yang paling penting bagi kita, ya, itu bukan menunggu kapan terjadinya kiamat. Rasulullah ketika ditanya mata sah, kapan terjadinya kiamat, ya, Rasul bukan kemudian jawab, oh besok tanggal sekian, tahun sekian, enggak begitu. Tapi yang ditanyakan apa? Amal apa yang sudah kamu siapkan? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari itu? Kok tanyanya hari kiamat kapan terjadinya? Sedangkan Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya, jawaban beliau, mal mas'ulu anha bi'alamin minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada sang penanya. Karena Rasul tahu yang bertanya itu malaikat Jibril, meskipun ya dalam bentuk rupa manusia. Ya. Cuman Rasul tahu, oh yang datang ini Jibril ini. Rasul tahu. Kalau para sahabat nggak ada yang tahu itu. Taunya ini ada orang asing, rambutnya hitam, ya, rapi, kemudian bajunya ya serba putih, tidak ada bekas tanda-tanda perjalanan jauh. Ini siapa? Nggak ada yang kenal. Penduduk Madinah yang nggak ada yang rupanya seperti itu, nggak ada, gitu. Nah, pendatang dari mana kok nggak ada bekas-bekas perjalanan jauh? Karena kalau hari itu perjalanan jauh dengan menggunakan onta, ya, onta atau kuda atau yang lainnya, ya. Bahkan kadang jalan kaki yang melewati padang pasir, pasti rambutnya sudah kusut, acak-acak, tertimpa angin dan segala macam debu, ya. Pakaian juga mesti kotor, banyak debu. Tapi ini kok enggak, ini rambutnya hitam, ya, rapi, kemudian bajunya putih, bersih. Ini siapa? Ini para sahabat ada yang kenal, gitu. Tapi ternyata ya setelah malaikat Jibril pergi dan kemudian beberapa saat, akhirnya Rasulullah bertanya kepada Umar, "Atadri man sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Allah dan Rasulnya yang paling tahu, saya nggak tahu ya Rasulullah siapa, saya nggak kenal juga. Fa innahu Jibril, sesungguhnya dia itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum amrodinikum. Sesungguhnya dia itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Maka ditanyakan tentang fa akhbirni 'anil Islam, fa akhbirni 'anil iman, fa akhbirni 'anil ihsan, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ditanya tentang hari kiamat, Rasul tidak menjawab, oh kapan terjadinya kiamat, Rasul nggak dikasih tahu. Maka jawabannya
tidaklah yang ditanya, maksudnya Rasulullah, itu lebih tahu dari sang penanya, yaitu malaikat Jibril itu. Alias Rasul nggak ngerti. Tapi ketika ditanya, fa'akhbirni an amaratiha, beritahukanlah kepadaku apa tanda-tandanya, maka Rasul memberikan jawaban. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan itu semuanya sudah terjadi hari ini. Ya. Yang mana apa istilahnya, seorang budak yang melahirkan tuannya itu baik secara bahasa kiasan maupun makna yang sesungguhnya itu sudah terjadi. Sejak zaman Rasul pun juga sudah terjadi. Ada seorang budak yang melahirkan tuannya itu sudah terjadi. Atau kalau makna kiasannya itu ada banyaknya praktek anak yang durhaka kepada orang tua. Hari ini pun juga sudah banyak yang terjadi. Sudah banyak terjadi. Terus kemudian fenomena bagaimana orang-orang yang tadinya miskin, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, ya, hidupnya miskin, pekerjaannya menggembala kambing, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang kemudian berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Ya. Maka kita saksikan bagaimana di negeri Arab sendiri, ya. Karena Rasul ada di Arab, ya. Di Arab sendiri bagaimana hari ini, masya Allah, gedung-gedung pencakar langit sudah berdiri sangat megahnya. Ya. Padahal dahulunya ya sebelum diketemukannya minyak bumi, ya, pekerjaan mereka apa? Ya selain dagang mereka ada yang bertani, ada yang kemudian menggembala kambing. Hidupnya barangkali juga banyak yang susah, gitu. Hidup pindah-pindah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi tiba-tiba hari ini Arab menjadi negeri yang sangat kaya raya, ya, berlomba-lomba bangun gedung-gedung pencakar langit. Sudah terjadi banyak hal yang kemudian ini menjadikan kita semakin yakin bahwasanya kiamat itu betul-betul ada, pasti terjadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kaitannya dengan bagaimana yang terjadi nanti ketika sudah manusia itu nanti kelak dibangkitkan setelah peristiwa besar hari kiamatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surat Ibrahim ayat 42 sampai 43. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqani'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Dan janganlah sekali-kali engkau wahai Muhammad mengira bahwa Allah itu akan lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jadi engkau jangan mengangka atau mengira wahai Muhammad, ya, bahwasanya Allah itu lalai alias lupa terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Tidak, sekali-kali tidak, ya. Allah mempunyai datanya lengkap, ya, siapa-siapa yang berbuat baik dan siapa-siapa yang berbuat zalim. Dan pada hari itulah nanti manusia semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas amal apa yang dia kerjakan ketika hidup di dunia. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak di dalamnya, ya, sambil mereka mendongakkan mata mereka, kemudian mata mereka terbelalak, nggak kedep-kedep, saking paniknya, saking takutnya, saking, ya, campur aduk rasanya itu. Betapa hari itu peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dalam keadaan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip, ya. Dan hati mereka kosong, alias mereka sudah tidak karu-karuan rasanya. Itu sampai digambarkan hati mereka ini sudah nggak pada tempatnya, ya. Sampai naik ke tenggorokannya itu, saking takutnya, saking, ya, perasaan campur aduk yang luar biasa, khawatir, takut, kemudian ngeri dan segala macam, campur aduk jadi satu. Nanti digambarkan sampai kemudian mereka itu sudah nggak ingat lagi saudaranya, kemudian tetangganya,
anaknya, istrinya itu sudah gak ingat lagi pada waktu itu. Semua memikirkan masing-masing. Saya itu nanti bagaimana, selamat atau tidak. Padahal dia menyaksikan barangkali ada orang lain yang mungkin dia kenal baik dalam kondisi yang mengenaskan, tapi dia nggak peduli itu. Karena dia pikirkan diri sendiri juga sudah berat. Maka dimaksud dengan muhti'in maksudnya adalah bergegas-gegas. Adapun muqni'i ru'usihim, menurut Imam Al-Hasan pada hari itu wajah manusia itu menengadah ke langit. Ya. Wajah manusia itu nanti akan mengadah ke langit dan tidak ada yang memandang satu sama lain. Wis ora gateke liya-liyane. Sampingnya sopo serang gagas. Gitu. Apalagi ketika besok dibangunkan dalam keadaan, dibangkitkan dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki, tanpa sehelai pakaian pun, itu pun sudah tidak berpikir untuk melihat satu sama lain. Wong mikirkan nasibnya sendiri aja sudah berat, nggak ada kepikiran kemudian saling memandang segala macamnya, itu nggak ada. Ya. Karena apa? Urusan waktu itu sangat berat. Ya. Sebagaimana ketika Rasul menyampaikan kepada Ibunda Aisyah itu, sampai Ibunda Aisyah sudah bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu nanti bagaimana nanti laki-laki perempuan saling mandang satu sama lainnya? Wahai Aisyah, urusan pada waktu itu sudah sangat berat. Sudah gak sempat lagi berpikir yang seperti itu. Berpikir parno itu sudah gak ada lagi. Ya. Oh, mikir ada selamat aja enggak, itu sudah susah. Apalagi sempat-sempatnya mikir orang lain, ya. Melihat aurat orang lain. Enggak kepikiran ke situ, Pak. Saking dahsyatnya peristiwa waktu itu. Nah, ini yang mestinya harus kita betul-betul kita renungkan, ya. Hidup kita di dunia hanya sebentar, ya. Sedangkan akhirat itu betul-betul kehidupan yang panjang, yang kekal abadi. Maka jangan sampai betul-betul dunia ini menjadikan kita itu lupa. Kalau Rasul menyebutkan tentang kenikmatan dunia dibanding dengan akhirat, mad dunya fil akhirati illa mithlu ayyaj'ala ahadukum isbi'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Wallahi demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat. Tidaklah dunia itu ketika dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanya seperti salah seorang dari kalian itu yang memasukkan jari telunjuknya ke samudra yang luas. Maka lihat, perhatikan itu. Fal yang bima yarji. Perhatikan, ya. Jadi jenengan itu piknik di pantai gitu, Pak, ya. Ya jangan hanya sekedar senang-senang, main ombak-ombakan saja. Ya sesekali merenungkan itu. Sabda Nabi SAW, coba dipraktekkan, jangan praktekkan, celupkan jari telunjuk jenengan, kemudian diangkat, jangan perhatikan itu berapa air, berapa tetes air yang bisa dihasilkan dari jari telunjuk kita ini. Hanya tetes-tetesan sedikit sekali. Itulah dunia, yang hanya setetes dunia itu, beberapa tetes itu aja menjadikan orang saling berebut, saling sikut-sikutan hanya untuk mengejar yang beberapa tetes. Dia lupa bahwasanya banyak, masih ada samudra yang sangat luas. Cuman untuk memburu yang hanya beberapa tetes, ya, yang hanya beberapa saat. Sampai lupa tidak sholat, lupa tidak puasa, lupa nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak baca Quran. Alasannya Pak, sibuk nyari dunia. Sibuk mencari harta benda dunia sampai lalai dengan ibadahnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka keadaan orang yang semacam ini Allah sebutkan, ya, dengan sumpah, ya. Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh-sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, celaka betul, ya, kalau sampai tidak termasuk 4 golongan itu. Kalau tidak termasuk 4 golongan itu betul-betul rugi dan celaka menjadi manusia. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wasakumullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa afidatuhum hawa, maksudnya adalah hati-hati mereka itu kosong. Qatadah berkata hati mereka keluar dari dada mereka. Ya, ini sebagai gambaran, ya. Ya. Wallahu a'lam shawab, apakah maksudnya hatinya betul-betul bercodot betul itu?
Ya. Tapi itu sebagai gambaran, ya. Hatinya itu keluar dari dada-dada mereka, ya, berada di tenggorokan mereka, alias nggak di tempatnya hatinya itu, naik sampai ke tenggorokan, saking rasa takutnya itu. Ya. Ini gambaran orang yang betul-betul sangat ketakutan. Itu sampai digambarkan hatinya naik ke tenggorokannya. Ya, sampai barangkali orang yang saking takutnya itu kan ngomong nggak bisa, Pak. Ya kan? Ada orang yang katanya melihat setan nih, melihat setan kemudian ditanyai nggak bisa ngomong apa-apa, saking takutnya. Nah, takutnya begitu itu, ya. Saking takutnya itu digambarkan hatinya itu sudah naik sampai tenggorokannya. Berada di tenggorokan mereka dan tidak keluar dari mulut mereka dan tidak kembali ke tempatnya, alias sudah tetap di tenggorokan itu. Saking perasaan takutnya luar biasa. Kosong karena tidak ada sesuatu di dalamnya. Dari situlah apa yang berada di antara langit dan bumi dinamakan hawa, karena kosong. Hawa, udara. Hawa, ya, udara. Karena memang kosong antara langit dan bumi, ya, itu disebut hawa karena keadaannya adalah kosong. Itu menggambarkan hati orang-orang pada waktu itu betul-betul sangat kalut, sangat takut, bercampur aduk jadi satu. Ya. Maka sekali lagi tidak sempat lagi memikirkan orang lain, anaknya, istrinya, sudah nggak mikir itu waktu itu. Sa'ad bin Jubair berkata, ia bolak-balik berlalu di tenggorokan mereka, ia tidak memiliki tempat untuk menetap. Ini menurut Sa'ad bin Jubair. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Ghafir ayat 18 terkait dengan hati yang naik ke tenggorokan tadi, ya, kerongkongan. Idil qulubu ladal hanajiri kaudhimin. Ketika hati itu menyesak sampai ke kerongkongan dengan menahan kesedihan, sedih, ya, penyesalan, ya, rasa takut yang luar biasa. Ini kemudian digambarkan hati itu sampai nyesek di tenggorokannya. Dia mau ngomong aja kesulitan, saking rasa takutnya. Qatadah berkata hati berhenti di kerongkongan karena takut. Ia tidak keluar dan tidak kembali ke tempatnya. Ini menggambarkan betapa takutnya, betapa betul-betul sangat mengerikan peristiwa pada waktu itu. Ya. Jenengan pernah, Pak, merasakan takut yang sangat sehingga kemudian seolah-olah hati itu naik ke tenggorokan? Pernah atau belum? Kayaknya belum, Pak, ya. Ya, takut yang sampai seperti itu. Ya. Ini peristiwa dahsyat itu akan menjadikan orang seperti itu, Pak. Ya. Kalau gambarannya barangkali, ya, kalau yang belum pernah, seperti saya juga belum pernah, ya, belum pernah merasakan bagaimana di medan jihad, ya, bagaimana itu nyawa itu sudah ibaratnya tinggal, ya, nunggu itu, ya, mati dan antara hidup dan mati lah situ. Barangkali itu kalau yang takut betul itu, ya, sampai naik ke tenggorokan itu kan itu hatinya. Sampai digambarkan ketika kaum muslimin juga, ya, ketika ditakut-takuti, ya, dengan pasukan Ahzab itu kan, ya, sampai kemudian digambarkan, ya, hati-hati kaum muslim itu naik ke tenggorokannya itu, ya, saking, ya, ada rasa khawatir, ya, takut. Itu manusiawi seperti itu. Akan tapi kemudian, ya, Allah menenangkan hati-hati kaum yang beriman. Maka kazimin, yaitu menahan kesedihan, adalah diam. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, ya. Saking takutnya, saking sedihnya, saking susahnya, saking campur penyesalan segala macamnya, nggak karu-karuan, Pak, sampai nggak bisa ngomong gitu, sampai nggak bisa ngomong, ya. Maka dia hanya diam, ya, terbelalak, matanya sudah terbelalak, saking bengongnya itu. Ya. Tak seorang pun berbicara kecuali dengan izin Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali ketika diizinkan oleh Allah. Jadi kalau nggak diizinkan bicara, nggak bisa berbicara. Insyaallah. Al-Baghawi berkata mereka dalam keadaan susah, digelayuti ketakutan dan kegelisahan, ya. Susah, ya, kemudian hatinya diselimuti dengan rasa takut, gimana ini nanti, ya. Kemudian gelisah, apakah ini selamat atau tidak, itu mengalami hal yang luar biasa. Al-Kazim ialah terus-menerusnya amarah, takut dan sedih di dalam hati, sehingga ia menjadi susah karenanya.
yang betul-betul hatinya itu waktu itu ya susah seperti itu. Ini ya ketika manusia nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Bahkan Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'arij, wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya di koncoku taklim kayak ora teko Pak. Nek dalam kondisi itu ya. Kalau kemudian ada asar yang kemudian apa istilahnya kelak nanti penduduk surga kalau sudah masuk surga, ada yang di neraka sudah masuk neraka, itu ada yang kemudian mencari, loh teman saya itu kok nggak ada, ya itu manfaat teman-teman yang soleh itu ketika keadaan nanti ya orang sudah pada masuk ke surga, ada yang masih sudah di neraka. Tapi ketika di padang mahsyar itu betul-betul nggak ada yang memperhatikan itu, nggak ada yang bertanya mana temanku dulu, mana anakku, mana istriku, enggak Pak, nggak dicari itu. Semua sibuk urusannya masing-masing. Maka kita itu bagaimana kita menanggung apa saja ya perbuatan kita masing-masing. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita mengandalkan ya mungkin orang tua kita atau saudara kita atau orang-orang dekat kita. Ya. Tapi kita betul-betul akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita ya masing-masing. Ya. Orang tidak akan memikul beban dosa orang lain, tapi dia akan memikul beban dosanya sendiri. Maksud dari ayat ini, tidak ada seorang kerabat pun yang bertanya kepada kerabatnya mengenai kondisinya, piye le kondisimu saiki le, enggak ada yang tanya gitu. Oh dia sendiri juga susah Pak gitu. Jadi enggak bertanya, bagaimana istriku, mana istriku ini, ya. Enggak ada yang bertanya seperti itu. Mana anakku, le kondisimu piye le, penak ora le. Enggak ada yang bertanya seperti itu. Ya, semuanya dalam kondisinya masing-masing, dalam kondisi kesusahannya masing-masing. Ya. Padahal ketika itu ia melihatnya dalam kondisi yang paling buruk, dia ngerti. Ya, kerabatnya itu dalam kondisi yang buruk, ngerti, dia melihat itu, melihat. Tapi dia tidak peduli. Dia tidak menanyakan bagaimana kondisimu. Ya, enggak seperti itu. Wong dia sendiri juga berat gitu loh. Itu saking beratnya Pak, makanya sudah tidak sampai menanyakan begitu. Ya. Ia disibukkan oleh dirinya sendiri dan membuatnya lupa pada orang lain. Jadi semua masing-masing kita kelak itu akan ngurusi awake dhewe. Wis lali karo bojone, lali karo anake, apa meneh kanca-kancane. Gitu. Ketika itu, maksudnya ketika itu ya, ketika nanti sudah masuk ke surga dan neraka, memang iya itu ada asar seperti itu ya. Manfaat dari teman-teman yang soleh ya. Kalau akan saling mencari mana teman saya yang sama-sama taklim di malam Rabu ya, Kamaru, kok nggak kelihatan ya Allah, oh dia sedang di neraka. Ya Allah, saya itu tidak lengkap kenikmatan di surga kalau beliau tidak masuk ke dalam surga. Maka tolong ya Allah, ya masukkanlah teman atau saudara saya itu ke dalam surga. Ya. Maka kemudian Allah mengizinkan, ketika Allah mengizinkan ya apapun yang bisa terjadi. Teman yang soleh akan meminta kepada Allah agar supaya apa? Temannya itu juga diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga. Itu nanti Pak. Tapi kalau di padang mahsyar itu semua sudah masing-masing. Ya. Semua akan ngurusi dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yawmaidin sya'nu yughnih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Semua punya urusan sendiri-sendiri dan menyibukkan dia sendiri. Sampai gak sempat itu bertanya, ya menanyakan kabar saudaranya, anaknya, istrinya, sudah enggak. Tidak sempat lagi seperti itu. Karena memikirkan urusannya sendiri yang begitu sibuk, begitu berat urusannya itu. Maka jangan dibayangkan seperti keadaan kondisi kita yang aman-aman seperti ini Pak ya. Kalau dalam kondisi aman barangkali ya kita melihat saudara kita dalam kondisi yang buruk, maka kita akan menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya dan segala macamnya. Tapi kalau di sana kita tidak akan bertanya kepada mereka, tidak akan mencari. Karena semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing.
Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Dan jika seseorang yang berat dosanya, orang yang memikul dosa yang berat, itu kemudian memanggil orang lain, jika itu mereka memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, kon ngewangi mikul dosane, maka tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun dari dosa itu, meskipun mereka yang dipanggilnya itu adalah kaum kerabatnya. Kaum kerabatnya sendiri juga sibuk dengan urusannya masing-masing, suruh mikul ke dosane, lah kok penak men gitu. Ya pikulun dhewe, urusan-urusanmu dhewe, salah-salahmu dhewe dhisik ngono. Maka tidak bisa menyalahkan orang lain. Ya, celalah diri kita sendiri masing-masing ketika kemudian kita tidak persiapan yang baik di hidup di dunia ini nanti. Kemudian Ikrimah beliau berkata, maksudnya ialah tetangga yang minta belas kasihan kepada tetangganya pada hari kiamat sambil berkata, ya Rob, tanyalah orang ini kenapa ia menutup pintunya dariku. Sementara orang kafir minta belas kasihan kepada orang mukmin. Mereka minta belas kasihan, tapi pada waktu itu sekali lagi semuanya sibuk dengan urusannya sendiri. Walaupun itu tetangga dekat, bahkan kerabat sekalipun, itu sudah tidak saling mengurusi satu sama lainnya. Semua sudah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan amal sendiri-sendiri. Dia kemudian berkata, wahai orang mukmin, sungguh aku pernah menolongmu. Kamu sudah tahu bagaimana sikapku kepadamu di dunia. Hari ini aku membutuhkanmu. Orang mukmin tersebut harus terus dimintai pertolongan di depan Rabbnya hingga ia dikembalikan ke tempat tinggalnya, yaitu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang kafir itu walaupun tadi di dunia itu berbuat baik kepada kita, kepada orang-orang beriman, merengek-rengek, wahai orang mukmin, kamu tahu toh sikap saya dulu di dunia kan baik sama kamu pernah tak tolong. Tapi dia gak beriman, Pak. Soalnya dia tidak beriman. Ya dia baik kepada siapapun, tapi tidak beriman. Ternyata dia terus merengek-rengek minta tolong kepada orang yang beriman itu. Ya tetap tidak bisa. Sampai akhirnya dia pun akhirnya ditempatkan yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Pada hari kiamat seorang ayah juga minta belas kasihan kepada anaknya. Dia berkata, wahai putraku, ayah macam apa aku ini? Ia memuji anaknya dengan kebaikan lalu berkata, wahai putraku, aku membutuhkan 1 biji sawi saja dari kebaikanmu untuk menyelamatkanku dari kondisi yang kau lihat sekarang ini. Kayak ono sithik toh. Mung sak biji sawi. Tapi kamu bisa seperti itu? Tidak bisa. Ya. Kalau sudah itu ya akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri masing-masing. Ya. Putranya kemudian berkata, wahai ayahku, alangkah mudahnya permintaanmu, permintaan jenengan itu sebetulnya gampang, jadi saya pun juga kalau mau diizinkan mau ngasih. Tapi aku juga dalam keadaan takut seperti ayah sama. Jenengan juga merasakan takut, saya juga takutnya luar biasa sama, Bapak. Ya. Aku tidak bisa memberimu apa-apa, Bapak. Gak bisa memberimu apa-apa besok di akhirat itu. Ya mau beramal ya di sini di dunia ini ketika kita mau beramal gitu loh. Kalau sudah sampai di sana memikul amalnya masing-masing ya sudah, tinggal mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Ya. Orang tua yang akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri, anak juga akan mempertanggungjawabkan amal dia sendiri-sendiri. Sang ayah lalu minta belas kasihan kepada istrinya. Dia datang kepada istrinya, wahai istriku, suami macam apa aku ini? Ya, kemudian ia memuji istrinya dengan kebaikan. Wah, kamu itu dulu baik gini. Ya, dipuji kebaikannya lah. Merengek-rengek maksudnya. Biasa seperti anak kecil itu kalau mau minta sesuatu ngerengek-rengek, nyerah-nyerah itu ya. Ya, deket-deket ya. Ngelem-ngelem padune enek karpe. Karpe apa bentik sangoni sing akeh. Oh, niku ngapi-apiki. Memuji-muji istrinya dengan kebaikan ya. Lalu ia berkata, aku mohon kepadamu wahai istriku 1 kebaikan saja
yang bisa kau berikan kepadaku untuk menyelamatkan aku dari kondisi yang kau lihat ini, aku sedang sengsara ini. Maka istrinya pun menjawab, alangkah mudahnya permintaanmu. Ya, permintaanmu itu mudah, tetapi aku tidak bisa memberimu apa-apa. Sesungguhnya aku juga merasa takut sebagaimana yang kau rasakan. Masing-masing mengalami rasa takut yang sama. Maksudnya takutnya sangat luar biasa. Walaupun itu mungkin orang yang sudah orang yang beriman pun ya, itu juga dalam kondisi seperti itu merasakan yang sesuatu yang luar biasa dalam hatinya ya. Maka nggak bisa memberikan apa-apa, padahal itu istrinya, padahal itu anaknya gitu kan. Kalau di dunia barangkali kita minta seperti itu akan nyoh gitu, diberikan. Siapa yang tega melihat ayahnya menderita ketika hidup di dunia? Tidak mungkin. Ketika anaknya punya sesuatu, dia akan berikan itu. Siapa yang tega, seorang istri yang tega kemudian melihat suaminya barangkali dalam kondisi yang mengenaskan, dia tidak mau memberikan pertolongan? Tidak akan tega, pasti akan memberikan pertolongan. Tapi ini kondisinya bukan di dunia. Ini kondisinya adalah ketika besok setelah hari kiamat. Maka semuanya akan memperhatikan dirinya masing-masing, akan sibuk dengan urusannya sendiri. Kemudian diceritakan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari ketika manusia itu berdiri di hadapan Rabb semesta alam, hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udunaihi, hingga salah seorang dari mereka itu tenggelam di dalam keringatnya hingga mencapai pertengahan kedua telinganya. Nih, Masya Allah. Ada yang kemudian pada waktu itu ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai pertengahan kedua telinganya. Kedua telinganya di pertengahan ini berarti ya tenggelam, Pak. Dengan keringatnya sendiri dalam kondisi seperti itu, Masya Allah, betapa sakitnya itu. Ya. Kalau orang yang merasa pernah mau tenggelam itu, pernah tenggelam, merasakan bagaimana minum air banyak itu. Rasanya kayak apa? Blageben tuh, Pak. Blageben itu. Ya, saya juga merasakan blageben itu ya ora penak, Pak. Gitu kan? Ora penak, menggeh-menggeh gitu. Ini keringatnya sendiri. Ya. Tenggelam di situ, Masya Allah, nggak bisa kita bayangkan. Terakhir, ya, satu hadis Rasul SAW dari Miqdad bin Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ketika hari kiamat tiba, matahari akan didekatkan dengan para hamba hingga berjarak sekitar 1 atau 2 mil. 1 atau 2 mil. Masya Allah. Maka perawi pun berkata, saya tidak tahu mil mana yang beliau maksudkan. Ya, karena waktu itu ada pengertian mil itu ada kedua pengertian. Apakah mil ukuran jarak di bumi, ya mil 1 mil, 2 mil, 3 mil itu ya, atau mil yang digunakan untuk mencelaki mata. Ya, mil yang digunakan untuk mencelaki mata. Ya berarti kan sangat pendek sekali gitu kan, yang digunakan untuk mencelaki mata. Nah, ini perawi tidak menyebutkan ini yang dimaksud Nabi yang mana nggak tahu. Pokoknya disebutkan matahari dekatkan sejarak 1 atau 2 mil. Ya, Masya Allah, sangat dekat sekali. Matahari yang jauh di sana aja panas gitu. Ini kemudian kalau taruhlah misalnya jaraknya itu 1 atau jarak 1 mil 2 mil itu ya, atau berapa kilometer itu kalau segitu ya sangat dekat sekali ya, bagaimana panasnya ya, hingga mereka terpanggang oleh panas matahari ya, terpanggang rasanya panasnya, Masya Allah ya. Siang hari sekarang aja jenengan keluar rumah itu ya bisa gobios gitu ya, kemeringet ya, brul, apalagi habis makan soto pedes itu, wah, ngombene teh hangat, wah gobios sih, rasa metu panas gobios sih, apalagi berjemur lagi, wah tambah gobios. Mereka tenggelam dalam keringat sebatas amal mereka, ini yang menentukan sekali lagi amalnya di dunia ini, yang menentukan amal kita ketika hidup di dunia. Di antara mereka ada yang tenggelam hingga kedua lututnya, sebutnya kedua mata kakinya, kemudian ada yang tenggelam sampai kedua lututnya, di antara mereka ada yang tenggelam sampai pinggangnya, dan di antara mereka ada yang tenggelam seluruhnya. Masya Allah. Dan yang tenggelam kabeh terus piye, Pak? Gelagapen karo keringetnya dewi, ya Allah, tidak bisa kita bayangkan ya. Maka sekali lagi dunia itu hanya batu loncatan, jangan sampai yang hanya batu loncatan ini menjadi tujuan akhir kita, malah lali melompat, jangan, Pak ya.
Itu hanya batu loncatan untuk jenengan gunakan melompat yang setinggi-tingginya untuk meraih kejayaan besok di akhirat setinggi-tingginya. Ya jenengan dunia ini boleh jenengan ya mencari dunia, memang harus dicari dunia itu ya. Akan tapi itu hanya sekedar sarana saja, sarana untuk jenengan itu melompat setinggi-tingginya ya. Persiapannya hari dunia, kemudian ketika dapat digunakan untuk batu loncatan. Jangan kemudian jadi tujuan ya, masa mau lompat tinggi ya, lari persiapan sampai di balok tumpuan mandek leren. Ah penai balok tumpuannya empuk. Nah, penane kene nang karpet turu-turu kene sik. Lali lompat jauh, lali lompat tinggi. Ya enggak sampai, Pak. Ya dia hanya di situ aja. Berhenti di situ. Nah, kita umat mukmin tentunya tidak seperti itu. Ya mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai hati yang senantiasa ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, hati yang senantiasa diliputi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sesuatu hal yang sangat penting. Kita belajar apapun, dimanapun, sejauh apapun, itu akar ilmu itu harus kita miliki, yaitu khosyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu ilmu yang kita pelajari akan membuahkan hasil atau membuahkan buahnya. Apa buahnya? Ya amal itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak saran kekurangan itu datang dari pribadi saya sendiri, ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri majlis kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.